Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbaik di waktu yang terbaik, di majlis yang terbaik. Hari ini Allah menggerakkan hati-hati kita untuk bisa hadir dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama sebagai sebuah bentuk kewajiban yang Allah berikan kepada setiap pribadi-pribadi kita. Di Sahih Muslim Nabi kita mengatakan thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu syar'i itu sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada setiap individu kaum muslimin. Jadi menuntut ilmu syar'i itu sebuah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Tapi kita harus hadir, harus mencari ilmu, dan kita harus menjadikan menuntut ilmu itu sebagai jihad terbaik kita. Karena kata Imam Ahmad di kitab Musnadnya, kata beliau, afdalul jihad fi zamanina thalabul ilmi wa intisharu. Seutama-utamanya jihad di zaman kita hari ini adalah menuntut ilmu agama dan menyebarluaskannya. Jadi kebaikan ilmu agama ini gak boleh berhenti sampai di kita. Tapi kalau ada sebuah kebaikan maka sebarluaskan. Karena hari ini banyak orang yang terlalu serius masuk neraka, Pak. Terlalu serius masuk neraka. Ya, ada berita-berita bohong, ya, ada berita-berita fitnah, ada ujaran-ujaran kebencian, mereka begitu serius untuk menyebarluaskannya. Makanya cara kita juga harus bersemangat untuk menyampaikan yang hak, ya, menyampaikan kebenaran. Karena itu adalah seutamanya jihad pada hari ini. Dan mari kita menjadi orang-orang yang tidak pernah puas dengan ilmu. Di hadis Sahih Muslim kita mengatakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man human la yasba'an. Ada dua kelompok manusia di muka bumi ini, dua kelompok manusia yang tamak, yang rakus, la yasba'an. Mereka tidak akan pernah kenyang di dunia. Ya, siapa mereka? Kata Nabi kita, thalibul ilmi wa thalibud dunya. Para penuntut ilmu dan para penuntut dunia. Jadi orang kalau nyari dunia, Pak, nyari harta, nyari kekuasaan, kalau dia nggak punya keimanan, itu makin dia kejar, itu makin dia nggak puas. Ya, punya satu kolam, pengen punya dua kolam. Dia baru sadar ketika kematian datang kepada dia. Nah, tapi ada sosok manusia yang rakus dan itu Allah berikan keberkahan. Siapa mereka? Thalibul ilmi, para penuntut ilmu. Nah, makanya Masya Allah ya, ini kita termasuk jemaah yang selalu tidak puas dengan ilmu. Ini kebaikan ya. Pagi kita duduk di majlis ilmu, malam kita duduk di majlis ilmu. Ini Masya Allah ya. Ini min alamatul khair. Ini di antara bentuk tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dengan ilmu ini dibimbing kepada jalan yang lurus. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ini kan doa kita ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena kata para ulama, ya, Nabi itu kan tidak pernah minta ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu itu banyak tapi nggak membawa manfaat, itu akan merusak. Makanya minta ilmu yang bermanfaat. Walaupun sedikit, apalagi banyak, kalau bermanfaat itu akan membawa kebaikan. Ya, al-ilmu yanfa'un nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Kama qala Imam Ahmad. Ya, ilmu itu kalau bermanfaat maka itu akan membawa kebaikan. Kebaikan untuk urusan dunia kalian dan untuk urusan agama kalian. Minimal kita duduk di majlis ilmu ini, Pak, agar Allah nggak benci sama kita. Ya. Apa hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Allah itu benci sama siapa? Allah benci alimun bid dunya wal jahil bil akhirah. Allah itu benci sama orang yang alim dalam urusan dunia tapi bodoh masalah agama. Masalah dunia hebat dia. Semua dia jatah. Hebat dia bermasalah dunia. Bahkan gelar akademiknya itu lebih panjang daripada namanya.
masalah dunia. Tapi dia nggak bisa berwudu dengan benar. Dia nggak bisa baca Quran dengan benar. Nah, itu dibenci semua. Ya, jadi sebenarnya dalam Islam itu nggak ada dikotomi ilmu, tapi memang ada skala prioritas ilmu. Ya, jadi kalau kita nggak tahu tentang urusan dunia, maka kita nggak ditanya sama Allah, karena ilmu dunia itu dia fardu kifayah. Ya, orang belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu fisika, fardu kifayah ini. Tapi orang belajar bagaimana wudhu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi, belajar bagaimana baca Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu Quran, itu hukumnya wajib, fardu ain. Ya, dan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan jalan ilmu ini jalan yang sedang kita titi, dan cara Allah memudahkan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap beristiqamah seperti yang dibawa naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Mudah-mudahan kita dijaga dalam sunnah Nabi, sehingga kita mengamalkan sesuatu yang betul-betul datang dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Ketika kita hidup di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan perkara-perkara yang subhat, penuh dengan perkara yang samar-samar. Ya, kata Imam Ibnu Syirib, kata beliau di kitab risalahnya, kata beliau, dulu kata beliau, kami duduk di majlis ilmu, ketika kami belajar ilmu, kata beliau, itu kami aman belajar dengan siapapun. Kata beliau, dulu ketika kami duduk ketika kami duduk di majlis ilmu di zaman tabi'in, itu kami aman duduk di majlis siapapun, itu kami aman. Tapi beliau katakan, kata beliau, falamma waqa'atul fitan nas'al 'anil rijal. Jadi kata beliau dalam ungkapannya, kata beliau, kunna la nas'alu 'anil rijal. Dulu di zaman kami itu kami nggak pernah nanya siapa guru kami. Jadi orang dulu, zaman dulu, Pak, ngaji dengan siapapun itu aman. Kunna la nas'alu 'anil rijal. Dulu di zaman kami nggak pernah nanya siapa guru kami. Kami duduk dengan guru siapapun itu aman. Ya, karena zaman mereka zaman yang dijaga sama Allah. Allah yang mengatakan dalam lisan Nabi, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Itu Allah udah kasih rekomendasi gitu. Ya. Tapi kata beliau, falamma waqa'atil fitan. Ketika nanti di zaman kalian, ketika banyak fitnah-fitnah agama, ujian-ujian ketaatan, masalah yang subhat, gitu ya, penyimpangan dalam berakidah, dalam beragama, maka kata beliau, ketika itu terjadi di zaman kalian, nas'alu 'anil rijal. Maka kalau itu terjadi, tanya yang pertama siapa gurunya. Siapa gurunya? Nah, makanya Nabi kita mengatakan di hadis Sahih Muslim, di akhir zaman nanti akan ada dai yang mengajak ilal haq, mengajak manusia kepada surga, tapi ada dai yang mengajak manusia kepada neraka. Nah, istilahnya adalah ulama asyuk, ya, ulama yang jahat, ya, yang banyak melakukan penyimpangan akidah kepada umat, gitu ya. Makanya alhamdulillah kita duduk di majlis ilmu bukan untuk merasa menjadi orang yang paling benar, ya, karena Imam Syafi'i itu pernah ditanya siapa orang yang paling buruk. Kata beliau, orang yang paling buruk itu adalah orang yang merasa paling benar, gitu ya. Jadi kita tidak merasa paling benar, tapi kita adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Nah, kalau bicara tentang mencari kebenaran, maka kita harus menetapkan standarnya. Nah, ini jalan kebaikan, ini perkara ihsan ini. Dan standar kebaikan itu bukan pandangan kita, bukan budaya-budaya yang dianggap baik oleh masyarakat, tapi bicara tentang sebuah standar kebenaran, kata para ulama, itu harus standarnya Al-Quran dan Sunnah Nabi yang benar, yang kemudian dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa yang benar? Kata Imam Ibnu Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, pemahaman yang benar itu pemahaman yang dibangun di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa mesti sahabat? Kata beliau, karena sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi. Mereka ikut berjuang bersama Nabi. Mereka paham bagaimana wahyu itu diturunkan. Mereka paham bagaimana keadaan Nabi menerima wahyu,
Makanya wajar kalau hari ini kita bicara tentang pemahaman agama, maka ambil pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita mau bicara apa hari ini, mereka sudah menjelaskan dengan tuntas. Gak ada satupun kebaikan yang tercecer di zaman mereka. Gitu ya. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau memang itu baik, maka kami lebih duluan melakukannya daripada kalian. Ya, kalau memang itu baik, udah duluan kami melakukannya. Kalau kita kan kebaikan itu kita bagi-bagi dengan standar hukumnya ya. Ada yang wajib kita laksanakan, yang sunnah suka-suka kita gitu. Tapi sahabat bagi mereka yang sunnah menurut kita, bagi mereka wajib Pak. Gitu ya. Tahajud bagi kita kan sunnah ya. Kalau kita mau kita lakuin, kalau enggak udah tidur aja deh gitu ya. Tapi bagi para sahabat itu kita kerjakan semuanya. Nah, Masya Allah ya. Nah, maka ini adalah ikhtiar kita ya, bukan untuk menjadi orang yang merasa paling benar, tapi kita berniat, berikhtiar untuk menjadi dan menuju kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu harus punya standar Mas. Ya. Nggak bisa kebaikan itu suka-sukanya kita gitu. Kenapa kok antum beribadah begini? Ya memang ini nyamannya saya. Nah, nggak bisa begitu. Ya. Dulu ada orang-orang Badui itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 3 rakaat. Pada berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Ya, apa kebaikan sunnah qobliyah subuh? Raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu kata Nabi kita kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi banyak loh Pak, orang kadang-kadang buat ngejar dunia, berangkat subuh-subuh naik kereta, dia rela melabrak sholat subuh. Nah gitu ya. Dunia yang mau dikejar tuh. Padahal qobliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru qobliyahnya. Ya. Belum subuhnya yang wajib gitu. Lau ta'lamuna ma kana fi subuhi la atawna walau bihabwa. Kalau orang tahu keutamaan subuh berjamaah di masjid itu, maka dia akan tetap datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Masya Allah ya. Ada orang Badui karena saking cintanya dengan qobliyah subuh, dia sholat berapa? 3 rakaat. Disamperin tuh, didatangin sama Imam Hasan Al-Basri. Kenapa ya? Kok antum 3 rakaat sholatnya? Padahal Nabi kan ngajarin 2 rakaat. Marah dia. Ya, ada orang kalau diingat itu suka marah gitu ya. Dan dia bilang, kata dia, apakah Allah akan mengazabku? Padahal aku nambah nih 1 rakaat ini karena aku cinta dengan sholat ini. Jadi rata-rata orang yang menambah dalam perkara ibadah itu kan dasarnya karena cinta gitu ya. Karena aku cinta dengan sholat ini, apakah mungkin Allah akan mengazabku? Kata dia. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Kata beliau, Inna Allah ta'ala la yu'azibuka biniyatik walakin Allah yu'azibuka bikhilafati sunnah. Allah itu tidak mengazabmu karena niatmu, tapi Allah akan tetap mengazabmu karena engkau sengaja menyelisihi sunnah. Ya, jadi ternyata ibadah itu nggak cukup dengan modal yang baik, dengan modal niat yang baik, tapi caranya harus baik. Nah ini kaidah yang harus kita pahami pada perkara ihsan fil ibadah. Ihsan fil ibadah. Nah ini kaidahnya. Makanya nggak bisa pakai ibadah itu, jangan ukurannya perasaan yang baik menurut kita. Kita madhabnya di Indonesia apa Pak? Syafi'i. Ya, benar nih kita madhabnya Syafi'i. Gitu. Kadang kita ngaku-ngakunya madhab Syafi'i, tapi kita nggak ngerti dengan madhab Syafi'i yang sesungguhnya gitu. Jangan-jangan Syafi'i yang samping rumah kita ya Pak ya. Gitu. Apa kata guru besar kita, kata Imam Syafi'i? Ini guru besar kita nih. Ya, saya juga punya koleksi kitab Imam Syafi'i ya. Apa kata Imam Syafi'i ketika dia melihat ibadah orang yang asal-asalan? Kata dia apa? Man tahassana faqad asra'a. Barang siapa yang beribadah, ibadahnya dibangun di atas prasangka-prasangka yang baik menurut pandangannya, faqad asra'a. Sesungguhnya dia sedang membuat syariat yang baru. Dia melihat ini. Kalau ibadah modalnya cuma modal perasaan, ya, karena perasaan antum yang baik menurut antum itu belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, ya. Nah, makanya ikhwani fiddin, standar kebaikan itu penting. Ya.
Jadi apa? Ulama mengatakan kata Imam Ibnu Syirik, kata beliau, ini juga diberikan oleh Imam Al-Muzani, kata beliau, kalau kebaikan itu nggak pakai standar, maka orang yang buruk pun akan merasa baik. Jadi kalau kebaikan itu nggak ada standar kebaikannya, itu orang yang buruk pun akan merasa paling baik. Orang yang sholatnya sering terlambat, maka dia merasa menjadi orang yang paling baik kalau dia hidup di lingkungan orang yang nggak pernah sholat. Nah, itu. Karena standarnya lingkungan gitu. Wah, ini mah masih mending sholat, ente nggak sholat gitu. Ya, jadi orang yang sering terlambat sholatnya, dia akan merasa menjadi orang yang paling baik kalau dia berada di lingkungan orang yang nggak pernah sholat. Tuh kacau kan kalau ibadah punya standarnya gitu. Ya, orang yang membayar zakat dengan harta yang haram, ya, maka dia akan menjadi orang yang paling baik ketika dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak pernah membayar zakat. Nah, Masya Allah. Ini para apa? Para pejuang generasi Islam. So kita khawatir kalau masjid sudah kita akan mendengar apa? Teriakan anak kecil gitu. Khawatir kita. Ya. Makanya apa kata nasihat Muhammad Al-Fatih, kata dia, kalau masjid kalian udah nggak mendengar teriakan anak kecil, berarti kalian sudah kehilangan satu generasi. Ya, tapi nanti nggak apa-apa ya, nanti anak-anak harus ada di bidang remaja gitu ya. Nah, jadi nanti dia bagian nanti mengajarkan adab di masjid kepada anak. Tapi itu malah berarti biar ya. Nah, pelan-pelan rumah kalian ngajar kita yang penting nanti dia lambat laun dia paham gitu. Karena kalau anak tak paham nanti masuk adab ke masjid, nanti anak lebih punya adab masuk mall ketimbang masuk masjid. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah ini gimana kaum muslimin, faedah harus kita pahami pada bab tentang ihsan ya. Dan ihsan dalam perkara ibadah itu, kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam risalahnya, ketika perkara ihsan itu kita tegakkan, maka kebaikan yang kita tegakkan dalam perkara ibadah itu kebaikannya kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik kepada Allah untuk agama Allah, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Ya, maka jangan pernah kemudian kita merasa rugi berbuat baik. Kadang kan ada orang karena celotehannya, karena latahnya mulutnya, itu dia kadang-kadang dia ngerasa apa? Rugi berbuat baik gitu. Percuma nih, aneh berbuat baik sama antum. Nah, ada yang begitu, gitu ya. Hati-hati dengan omongan kita. Kebaikan itu nggak ada istilah yang percuma gitu. Ya. Karena di surat Al-Kahfi di ayat 30 apa kata Allah? Inna la mudhi'u ajra man ahsana 'amala. Kebaikan kalian itu mau kecil mau besar yang nggak kelihatan sekalipun, itu bagi Allah nggak akan pernah disia-siakan. La mudhi'u, ya, la mudhi'u itu Allah nggak akan pernah sia-siakan. Makanya saya sering sampaikan bahwa apa? Kebaikan itu boleh jadi nggak dilihat sama orang. Kebaikan itu boleh jadi nggak dinilai sama orang, nggak kelihatan sama orang. Bahkan kebaikan yang kita lakukan boleh jadi dianggap buruk sama orang. Ya, tapi memang kita sekali-kali kita belajar ilmu bodoh amat gitu. Ya udah, berbuat baik kepada makhluk, transaksi kita dengan Allah. Transaksi kita dengan Allah. Ya, karena kebaikan sekecil apapun yang dapat Allah itu ada hitungannya. Ya, makanya prinsip kebaikan itu kita pernah jelaskan, kebaikan itu dia nggak butuh dikomentari orang lain. Ya, jangan pernah berbuat baik kemudian nyari muka sama orang, gitu ya. Hasilnya kekecewaan, kasihan gitu ya, nyari muka gitu. Ya gitu. Jangan pernah kemudian apa? Berbuat baik kemudian apa? Kebaikan itu kita merasa susah. Ukur kebaikan itu dengan kemampuan kita, jangan dengan ukuran orang lain gitu. Mungkin bagi orang lain, bagi mereka berbuat baik itu mereka bangun masjid, mereka banyak duitnya. Bagi kita minimal berbuat baik itu ngerapiin sendal di masjid. Kan kebaikan. Antum mungkin punya ya, salah satu punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah. Itu ada satu bab di awal-awal bab Riyadhus Shalihin itu tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Itu bab pembahasan di awal-awal itu. Itu begitu hebatnya
Nabi kita melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang begitu mudahnya jalan menuju surga. Kan surga itu kan mahal. Jalannya memang butuh perjuangan, tetapi kadang-kadang Allah menuntut kemudahan-kemudahan untuk menempuhnya. Gitu ya. Nabi kita cerita, kata Nabi, kalau ada di jalan itu ada dahan, ada duri. Ada duri di jalan, di tempat yang ada sohin, ada dahan atau dahan kayu atau duri, terus antum singkirkan. Ya, apa kata Nabi? Fa'udkhilal jannah. Kalau itu antum jalankan dengan penuh keikhlasan karena Allah, ada jalan orang mau lewat terus ada gangguan terus antum singkirkan gangguan itu, kata Nabi fa'udkhilal jannah, maka kalian akan masuk surga. Coba begitu mudahnya jalan menuju surga. Dengan penuh keikhlasan kita lakukan hal itu. Gitu ya. Coba apa makna dari hadis ini? Antum lihat jalan yang namanya jalan umum, kan yang lewat yang macam-macam ya Pak, yang makhluk yang lewat macam-macam. Ada binatang yang lewat, ada yang lewat di situ orang-orang yang beriman, ada orang muslim yang lewat di jalan itu, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang yang memuji Allah, ada orang yang menistakan Allah di jalan umum, kan macam-macam lewat. Tapi kalau antum singkirkan gangguan, walaupun yang lewat di situ adalah orang-orang kafir, Nabi kita bilang fa'udkhilal jannah. Nanti antum cek hadis ini. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Gitu ya. Kalau jalan umum saja yang akan yang memberikan kenyamanan untuk orang umum, kemudian kita singkirkan gangguan dan itu berbalaskan surga, Masya Allah. Apalagi kebaikan-kebaikan yang khusus. Antum bikin masjid ini nyaman, orang beribadah kepada tempat orang memuji Allah, antum bersihkan masjid ini, begitu besar pahalanya. Kalau perkara yang umum saja dibalasi surga, apalagi masjid yang mulia ini. Nah, itu masalah. Ini kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan al-ihsan di semua perkara. Makanya kita kadang-kadang kalau melihat masjid kotor gitu ya, pokoknya ada masjid kotor, masjid nggak bersih, jangan sampai lisan kita itu terlalu latah untuk mengkritisi rumah Allah. Yang antum singgung itu bukan pengurus masjid, yang antum singgung yang punya rumah. Antum nih Pak ya, antum pergi jalan-jalan ke rumah teman, yang satu hari ke rumah teman. Tiba-tiba antum di rumah teman, antum lihat rumahnya berantakan rumahnya, kotor rumahnya. Terus antum bilang sama penghuni rumah, ente gimana sih kok rumahnya kotor banget? Saya mau nanya, itu yang punya rumah tersinggung nggak itu? Antum gitu, walaupun rumahnya kotor, tersinggung nggak Pak? Tersinggung. Terus kalau masjid digituin, siapa yang tersinggung? Siapa yang punya masjid ini? Allah. Masya Allah. Itu yang harus kita ingat. Nah makanya kalau kita nemu nih ya di masjid kotor apanya, nah itu berarti Allah membuka jalan kebaikan untuk kita. Boleh kita kasih masukan kepada pengurus-pengurusnya, tapi ngomongnya bisik-bisik aja, nggak usah di-upload di WA gitu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini rumah Allah, bukan rumah pengurus ini. Ya, ini rumah Allah yang harus kita jaga. Jadi kalau kita lihat mau wudhu ternyata kerannya rusak, ya udah nggak usah banyak ngomong. Antum beli keran, berapa sih harga keran? Antum kebayang nggak pahalanya? Antum beliin keran yang terbaik, Masya Allah. Antum beli keran yang terbaik, setiap orang yang berwudhu melalui keran yang antum beli itu berapa pahala yang mengalir untuk antum? Ini yang harus kita. Kalau buat jalan yang umum saja yang dilewati mungkin oleh orang-orang munafik, orang mukmin muslim, itu besar pahalanya. Apalagi kalau kemudian kita berkorban untuk agama Allah, walaupun itu kecil. Nah, keran rusak, umpamanya ya, kita berikan, udah Pak, biar saya yang beli keran. Nah, gitu ya. Itu Masya Allah pahalanya. Setiap orang yang berwudhu di sana berapa nilai. Makanya kalau kita ketemu rumah Allah di mana saja kita temuin kekurangan, itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita sebenarnya. Udah mau usah ini, bukannya dari aneh, gitu ya. Masya Allah, ini kebaikan. Maka pandang segala bentuk perkara yang kita temukan kekurangan dalam aktivitas ibadah kita, maka gerakkan hati kita. Ini Allah bukakan peluang untuk kita. Begitu cara kita memandang ini. Ini kaidah ya ikhwan, ya kaidah bagaimana kemudian perkara ihsan ini kita munculkan di semua perkara. Dan sifat ihsan itu disegerakan. Ya. Jadi kebaikan itu segera. Faiza asbahta fala tantazilul masa. Kalau kalian berada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Bahkan ada perkara-perkara ihsan, Pak, perkara-perkara kebaikan itu tidak hanya disegerakan,
tapi ada perkara ihsan yang kita harus bergesa-gesa untuk melaksanakannya. Lebih dahsyat lagi, perkara kebaikan itu dalam bab akidah, bahkan di fikih muamalah itu dijelaskan tidak hanya kita bersegera, tapi kita disuruh tergesa-gesa melaksanakannya. Al-Imam tergesa-gesa dalam 5 perkara. Jadi ada kebaikan itu yang tidak hanya levelnya itu disegerakan, tapi harus tergesa-gesa kita. Artinya tergesa kita harus segera, betul-betul segera melaksanakannya. Dan beliau katakan, kata Al-Imam Hatim Al-Aqsa di kitabnya Hilyatul Awliya, kata beliau, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dalam perbuatannya setan. Illa fi khamsin, kecuali pada 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Kata beliau, it'amut ta'am idza hadarat dhaif. Apa? Segera suguhkan makanan kalau tamu udah datang di rumah. Nah, Masya Allah, ternyata datangnya tamu itu menjadi barometer keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jangan sampai tamu datang kita manyun aja. Ini tamu kapan nih pulangnya? Gitu ya. Senyum, Pak. Kalau kita nggak bisa sedekah pakai duit, udah pakai senyum aja. Ya, senyum antum. Jangan susah untuk senyum. Gigi antum itu bukan aurat. Gigi antum bukan aurat. Udah senyum aja. Senyum pada tempat yang tepat ya. Jangan senyum sama akhwat. Ya, jangan senyum sama istri orang. Ya, nanti urusan sama suaminya ya. Senyum pada tempat yang tepat ya. Ya, ini yang harus kita ingat ya. Jadi ini kata para ulama, boleh kita tergesa-gesa ya, it'amut ta'am idza hadarat dhaif. Segera suguhkan makanan kalau punya makanan. Nah, kalau nggak punya makanan nggak apa-apa, nggak wajib pokoknya. Gitu ya, makanya kan sampai Islam itu Pak, sampai kaidah nyuguhin makanan saja, kaidah gimana itu ada aturannya Pak. Ada fikih nyambut tamu Pak. Ya. Antum baca kitab Durus Ulumiyah dikarang oleh Abu Malik itu menarik. Kata Abu Malik, kalau antum ada teman yang datang yang nyuguhin makanan ke tamu itu, yang datang teman antum nih, ya, maka yang nyuguhin makanan ke tamu itu jangan suruh pembantu, jangan suruh istri, antum yang suguhin makanan. Dan taruh makanan itu di dekat yang mudah dijangkau sama tamu. Meja gede gitu kan, ditaruh makanan dekat tuan rumahnya, sama tamu gimana dia mau ngambil gitu. Bayangkan ini sunnah Nabi ini Pak, ya, dia menata itu yang ideal sesuai dengan perkara yang diridhoi oleh Allah. Tamu juga harus tahu nih, tamu itu kan apa? Tamu datang ke rumah orang baca Assalamualaikum. Antum baca 3 kali nggak dijawab antum pulang. Nggak boleh antum tengok-tengok mana ya, ngintip-ngintip, nggak boleh begitu. Orang bokok. Bahkan dalam Islam itu kalau antum punya rumah, antum punya nata rumah nih, dalam agama kita diajarkan nata rumah jangan dudukkan tamu itu di sebuah tempat yang kemudian dia bisa melihat semua isi ruangan kita. Jadi tamu, kalau antum mau dudukin tamu, usahakan tamu itu duduk di sebuah posisi yang kemudian dia terbatas penglihatannya. Jangan sampai tamu bisa melihat dapur kita, bisa lihat kamar mandi kita gitu. Nah, tapi gimana Ustaz? Rumah masih gitu-gitu aja. Udah itu nggak ada ini ya. Ini kita bicara perkara ideal gitu kan. Karena ada orang yang rumahnya di situ ruang tamunya, di situ ruang makannya gitu kan. Nah itu Masya Allah ya, nggak apa-apa ya. Kalau dalam perkara dunia kita kekurangannya nggak apa-apa. Ini kan maksudnya kalau masih memungkinkan. Bahkan tamu itu kata Nabi haram seorang tamu itu dia duduk di kursi yang punya rumah. Kan kadang-kadang di rumah itu kan ada kursi khusus. Ini kalau kursi begini umpamanya ini buat bapak nih, bapak yang duduk di sini yang punya rumah. Kalau ada kursi khusus, kamu boleh duduk di situ. Kecuali kalau yang punya rumah mempersilakannya. Bayangkan, coba ya begitu sempurna sunnah Nabi yang mulia mengatakan perkara bertamu saja itu luar biasa, gitu ya. Ini kaidah. Nah, jadi yang boleh disegerakan tadi apa? Kalau tamu sudah datang, segera suguhkan makanan. Ya, sambut dengan senyum.
Tamu juga demikian. Kalau udah nggak ada lagi yang dia obrolkan, segera pulang. Ya, kalau memang tuan rumah ini kan kadang kita bisa orang ini, orang kadang dia mungkin auranya dia ngerasa nggak enak menerima tamu di rumahnya, dia paksakan di rumah. Akhirnya aneh mau datang ke rumah antum, jangan ke rumah ya, udah termin aja di masjid, udah di masjid. Jangan paksa, enggak ada mau ke rumah antum, jangan. Gitu ya. Hanya kain gitu, Pak. Yang kedua kata Nabi kita, kata Hadith Al-Aqsa di kitabnya Al-Qiyat Al-Qawiyah, yang boleh disegerakan itu, yang pertama tadi apa? Idza hadarat it'amut ta'am idza hadarat dhaif. Ya. Yang kedua kategori itu tajhizul mayyit idza mata, yaitu menyegerakan orang yang sudah meninggal, disegerakan antarkan dia ke kuburannya. Ya, di hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan kalau dia orang baik maka segerakan dia antarkan ke kuburannya agar dia segera bertemu dengan rohnya. Kalau dia orang baik, kalau dia orang buruk segera antarkan ke kuburannya agar lepas kewajiban itu dari pundak kalian, kata Nabi. Jadi prinsipnya kalau ada orang yang meninggal segerakan. Bahkan kalau anda baca di Fatwa Al-Mu'asyirah itu, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu jaraknya harusnya cuma 1 sampai 2 jam. Nggak ada ya, jarang di negeri kita ya. Kadang kita kalau ada meninggal, udah nungguin anaknya dulu nih, belum datang. Anaknya belum datang dari Maroko, habis main bola gitu. Gitu, pokoknya gitu ya. Kemarin Maroko kalah ya Pak ya. Padahal kita udah dukung tuh dari Sabang sampai Maroko ya. Oke. Nah itu ya Pak ya. Jadi segerakan. Kalau memang harus ada yang ditunggu, jangan berlama-lama lah intinya. Di beberapa kaidah sunnah itu dikatakan 1 sampai 2 jam. Jadi dia meninggal umpamanya, maka 2 jam itu buat mengurusinya. Ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan. Kalau udah 2 jam segera antarkan. Ada beberapa ulama sunnah itu kemudian mengatakan makin disegerakan itu makin baik. Cuma memang budaya di negeri kita itu budaya di negeri kita itu memang kadang sampai setengah hari gitu ya. Nah gitu. Jadi prinsipnya segerakan. Semakin disegerakan semakin lebih baik. Jangan dilama-lamakan. Ini kaidah sunnah. Ya. Jadi segerakan itu lebih baik. Tapi kalau harus ada yang ditunggu, penting rasanya gitu ya, boleh ditunda tapi tidak boleh terlalu lama. Gitu ya. Dan orang yang berilmu, bahkan kata para ulama kita, para ulama sunnah mengatakan bahwa kita kadang dalam proses ngurus jenazah saja kita bisa membedakan mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Dan orang yang berilmu itu maka dia memahami hadis, maka dia akan segerakan. Karena poinnya yang tadi, jika dia orang baik, segerakan dia bertemu dengan rohnya. Kalau dia orang yang buruk, maka segera lepaskan kewajiban itu dari pundak kalian untuk mengurusinya. Ya, kita kan nggak tahu orang ini baik atau buruk, makanya pilihannya adalah segerakan. Tajhizul mayyit idza mata. Ya. Yang ketiga kata Nabi kita yaitu Tazwijul bikr. Ya, tazwijul bikr idza adrakat. Nikahkan anak perempuanmu jika sudah datang waktunya. Itu boleh tergesa-gesa. Ini konteksnya bukan segera lagi nih ya. Karena hadis ini kaidahnya Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu perbuatan setan kecuali boleh menerima perkara. Jadi anak perempuan kita kalau udah datang jodohnya, datang laki-laki yang soleh, ya, walaupun agak keret-keret dikit gitu, udah terima. Yang penting dia soleh. Insya Allah kalau dia udah baik agamanya, orang kalau baik agamanya dia tak akan menelantarkan istrinya. Itu aja poinnya yang dipegang. Jadi ya, kadang kan orang tua ini, Masya Allah ya, dia nggak mau dibilang matre dia. Tapi emang realitasnya banyak orang tua yang matre sekarang. Antum Pak, kalau ada 2 ikhwan nih, 2 laki-laki datang melamar anak antum. Dua-duanya soleh. Dua-duanya ahli masjid. Tapi yang satu orang kaya, yang satu miskin. Gitu. Nah, itu terima yang mana, Pak? Nah, terima yang kaya ya. Gitu. Ibu-ibu terima yang kaya ya, Bu ya? Insya Allah ya, terima yang kaya. Ya biasanya begitu biasanya. Gitu ya. Makanya kata orang cinta itu buta. Tapi cinta itu nggak tuli ya. Karena dia bisa membedakan mana bunyi
mobil Jazz gitu ya, mana bunyi Honda Jazz dengan Honda Beat, dia bisa membedakan ya. Jadi kalau Honda Jazz itu bunyinya, kalau Honda Beat beda bunyinya. Nah, makanya cinta itu nggak tuli gitu ya. Nah, maka ikhwan fillah azan ya Allah, ini yang harus kita ingat. Ya, faedah sunnah itu kalau ketemu jodohnya nikahkan. Ya. Orang beranggapan pernikahan di usia dini. Nah, itu kan Karena orang menganggap itu aib. Padahal nikah itu makin disegerakan, itu makin luar biasa keberkahannya. Segera nikah. Ya. Kalau memang dia fakir, dia nggak punya apa-apa, kalau niatnya benar untuk menjaga kehormatannya, nikahkan. Karena Allah janji wa in fuqara yughnihumullah. Kalau dia fakir, dia fakir, maka Allah yang bikin dia kaya nanti. Kalau niat nikahnya benar. Saya dulu waktu di Makkah dulu di Libya itu, saya nikah usia 21 tahun saya nikah. Saya ke kampung, kata orang, ente kecepatan banget dia nikah, udah kebet banget ya kata dia. Padahal teman-teman saya itu udah nikah pada usia 18 tahun. Jadi kalau di kalangan teman-teman saya termasuk yang paling tua nikah. Gitu. Tapi kalau di kampung dibilang nikahnya kecepatan katanya. Gitu ya, Masya Allah. Makanya ikhwan fillah segerakan. Kalau memang udah ketemu jodohnya, baik agamanya, yang penting agama. Ya, nggak mesti orang kemudian dia menikah itu dia harus punya rumah gitu kan nggak ada syaratnya. Yang penting dia baik agamanya, dia punya komitmen untuk menafkahi, kalau dia punya tanggung jawab. Yang perempuan juga demikian, gitu ya. Dia udah cukup usianya untuk menikah, udah datang laki-laki yang baik melamarnya, segerakan, jangan dipersulit proses menikah ini. Laki-laki juga jangan banyak terlalu minta syarat gitu. Pokoknya saya harus punya istri yang pintar masak, ya. Antum membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Ya, rumah tangga bukan rumah makan. Ya, maka yang penting baik agamanya, nanti sambil belajar. Nggak ada nikah, nggak ada rumah tangga yang sempurna. Ya, maka mudah. Dan kita juga jadi laki-laki, jangan terlalu ideal gitu. Nih Pak, saat lu punya teman, ya, dia baru di usia berapa kemarin? Usia 38 tahun itu dia baru menikah. Padahal itu udah banyak yang ingin yang ingin datang kepada dia serius untuk membangun rumah tangga. Itu saya ingat banget ketika usianya masih 24 tahun. Nikahnya itu baru jadinya 38. Itu kelamaan tuh. Saya ingat ya waktu dulu dia mungkin masih jahil ya, saya bilang dia itu masih jahil. Dia ngomong gini. Dia pakai matematiknya dia bilang, sekarang saya kerja. Gaji saya itu cuma 5 juta kata dia. Nanti kalau saya punya istri, saya harus nafkahi istri saya. Dia hitung-hitungnya begitu nih. Saya 5 juta ini saya nggak cukup loh kata dia. Dia bilang begitu. Nanti saya biaya istri saya. Nanti belum saya biaya sewa rumah. Nanti kalau saya punya anak yang pertama harus sekolah. Dia gitu. Anak yang pertama dia sekolah gaji segini, nggak cukup. Anak yang kedua lagi, nggak cukup. Akhirnya karena dia hitung-hitungan matematik begitu, nggak nikah dia. Apa kata para ulama? Ini pernah terjadi, ini pernah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini orang sombong sebenarnya. Kenapa dia sombong? Dia mengambil alih tugasnya Allah. Tugasnya Allah dia ambil alih, dia ukur dengan kemampuan. Soalnya dia sadar dia itu siapa? Itu anak yang lahir, itu dia bawa rezekinya. Anak pertama lahir bawa rezekinya. Pak, coba antum bayangkan dulu, antum waktu masih bujangan, itu punya apa? Setelah kemudian punya istri, bertambah kekayaan kita. Punya anak yang pertama dikasih rezeki lagi sama Allah. Punya anak yang kedua dikasih rezeki sama Allah. Maka kita ini siapa sih? Sampai kemudian kita mendikte rezeki anak kita. Anak itu lahir dijamin rezekinya sama Allah. Jadi kalau orang menghitung-hitung begini, ini saya gaji sekian nih, punya anak pertama begini, punya kedua, Masya Allah. Ini orang sombong kata para ulama, karena dia mengambil fungsi tugas Allah, dia ukur dengan kemampuannya. Hidup ini Pak nggak bisa matematis logis ya dalam pandangan kita. Ini kaidah. Ukur dari kita. Lu perasaan waktu masih bujangan, waktu masih belum punya anak, nggak punya apa-apa gitu, masih ngontrak umpamanya. Sekarang udah punya anak 1, 2, Masya Allah cukup kan? Ya. Intinya ada perubahan dalam kehidupan kita. Makanya kalau rumah tangga itu dibangun dari landasan keimanan, Masya Allah, itu Allah berikan jalan dan kemudahan. Itu ada yang berapa tadi? Dan ketiga. Yang keempat kata Hatim Al-Aqsam,
di Hilyatul Auliya kata beliau, wa qada'ud dain ya wa qada'ud dain idza wajaba. Segerakan kalau antum sudah jatuh tempo bayar hutang, segerakan. Jadi bayar hutang harus disegerakan. Jangan kalau berhutang, kadang ada orang ketika minjam pintar dia, ketika minjam pas giliran bayar kata orang apa? Pura-pura bego gitu. Gitu ya. Jangan ya. Hutang itu urusan yang tidak akan pernah selesai di dunia, perkaranya lanjut di akhirat. Makanya baca riwayat yang sahih dalam kitab Sunan Imam Ibnu Majah. Nabi itu pernah tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Nabi udah berdiri, udah mau disolatkan dia. Terus kata sahabat, ya Rasul, wa alaihi dain, dia itu punya hutang. Nabi mundur Nabi. Ketika Nabi udah hampir keluar dari pintu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wa ana kafilu. Rasul, ini hutang orang ini saya akan nanggung. Baru Nabi solatkan dia. Gitu ya. Nah, jadi ingat kalau antum punya hutang, ada orang yang hutang sama antum, cara antum berbuat baik sama dia, ingatkan dia. Karena kalau antum gak ingatkan dia, itu jadi perkara nanti dia di hari akhirat.